Dari Rekapros, tolong bahas, saya pakai martingale sudah 6 bulan, ini profitable, cuma drawdownnya bisa sampai 40%. Oke, di sini ada beberapa istilah baru, yaitu DD atau biasa dibilang drawdown, kemudian martingale. Ada dua istilah baru. Drawdown di sini maksudnya apa? Jadi contoh modal kalian itu 1000. Drawdown 40% berarti pernah sampai minus, belum di close bisa, atau sudah di close juga bisa. Pokoknya pernah minus sampai $400 dari modal 1000. Jadi di sini 40% drawdown. Itu yang dinamakan drawdown. Kalau martingale itu seperti ini. Contoh harga itu gini. Anda itu sell posisi di sini, sell posisi dengan lot size 1 lot. Kemudian harga itu masih naik. Nanti Anda entry lagi sell posisi dengan 2 lot, naik lagi 4 lot, naik lagi. Pokoknya lotnya itu di double. Ini di sini ada 8. Terus kalau misalkan dia naik terus gini, berarti 16 lot. Maka dari itu kenapa drawdownnya besar, karena di double terus. Tetapi ketika harga itu turun sedikit aja, ini sudah ke cover semua, ini udah bisa di close. Itu adalah sisi positif dari martingale. Sisi nggak bagusnya, drawdownnya besar. Jadi kalau mau pakai martingale sebenarnya nggak masalah selama resikonya itu kecil. Contoh modal 1000 menggunakan 0,01 entry awal. Ini bakalan habis kalau pakai martingale. Kalau pakai martingale mungkin bisa pakai akun Sen, kemudian pakai 0,01 di akun Sen. Dapatnya dikit dong. Iya, tetapi aman untuk di martingale-nya karena resikonya kecil. Kalau pengen martingale seperti itu. Kalau drawdownnya sampai 40% itu berarti kemungkinan kehilangan uang semuanya akan agak cepat, Pak. Jadi hati-hati. Welcome to answer your question. Jangan lupa untuk komentar di bawah untuk kita jawab di video selanjutnya. Oke, dari Randy XRX7. Bang, bahas konten selanjutnya gimana cara trading forex dengan modal 100.000. Oke, dengan modal 100.000 apakah bisa? Jadi bisa sama nggak bisa. Kalau yang bisanya ketika kita masuk ke broker itu ada minimal deposit. Biasanya minimal depositnya di bawah 50 sih kalau broker luar. Kalau broker Indo kelihatannya nggak bisa kalau 100.000. Minimal kalau nggak salah 250.000. Kalau nggak salah bisa dicek lagi. Untuk entryan dan lain-lain atau cara ngatur resikonya agak susah kalau modal 100.000. Kalau pakai akun standar apalagi itu bakalan habis uangnya. Kalau saran saya mungkin ditabung dulu sampai cukup uangnya, atau bisa pakai akun Sen, nggak apa-apa kalau ada akun Sen. Kenapa sih 100.000 kok nggak bisa? 100.000 kan cuma $10 toh, Pak. 1% dari $10 itu berapa? $0,1. $0,1 itu kita pakai lot size berapa? Nggak bisa. Kecuali Bapak pakai akun namanya akun Sen. Jadi $10 di sini menjadi 1000 sen. Cari ada namanya akun Sen buat trading. Itu kemungkinan masih bisa. Dari Hidayat Mas D 3816. Bang, cara aktifin super trend gimana? Super trend hanya ada di trading view. Jadi biasa masuk ke trading view, klik indikator, cari aja Pak di sana super trend. Nanti bakalan ada beberapa dari trading view-nya ini. Kalau dari komunitas ini maksudnya kayak saya bikin indikator, saya taruh di trading view. Itu namanya komunitas. Tinggal pilih yang mana. Kalau pakai yang komunitas, diklik aja. Nanti keluar tuh ada sinyal buy, sell, buy, sell. Apakah akurat? Mungkin kalau hanya indikator super trend aja kurang akurat. Karena lihat buy mantap tetapi sell-nya nggak mantap. Mungkin ditambahin indikator untuk tren. Jadi kita bisa tahu ketika harga itu contoh trennya itu naik kayak ini, berarti kita hanya mengambil buy posisi saja. Kalian bisa gunain mungkin moving average 200. Ketika harga turun karena trennya turun, berarti kita hanya mengambil sell posisi saja. Enggak buy posisi. Itu bisa seperti itu. Dari Randy Hardiansyah, kalau ada suatu instansi yang buka jasa di mana 300.000 akan dinaikkan 7 juta dalam 3-6 jam. Kalau loss dibalikin modalnya dan katanya udah terdaftar OJK dan BEI, itu penipuan kah Bang? Penipuan, Pak. Enak saya bilangnya, itu penipuan. Karena too good to be true, terlalu bagus kalau dilihat dari 300.000 jadi 7 juta dari 3-6 jam. Saya juga bisa bilang itu terdaftar OJK sama BEI. Tapi coba cek di OJK sama BEI
benar-benar dicek ke sana, telepon OJK, Pak, ini apakah benar apa tidak? Coba, biasanya nggak bakalan terdaftar di sana, hanya omongan doang. Kalau memang benar-benar terdaftar, kelihatannya nggak bakalan seperti ini, 300k jadi 7 juta dalam 3-6, itu bakalan nggak mungkin. Karena di trading forex itu biasanya hanya 5-10% per bulan kalau pengen stabil jangka panjang. Dari Hendrian Ardian, Mas, kalau beli sistem MKL yang dipasang di MT5 apakah termasuk robot trading? Kalau yang belum tahu MKL5 di sini ada beberapa pilihan sebenarnya menarik. Ada sinyal yang bisa dibeli. Contoh ini harganya $39, sekitaran 600.000 lah. Kenaikannya seperti itu. Kemudian ini bisa dilihat brodonya 32. Kemudian yang bagus itu di bawah 10%. Ini lumayan beresiko untuk tradingnya. Maka dari itu bisa sebesar ini persentasenya. Ini sinyal, atau bisa kita bilang copy trade, itu bisa di copy trade-nya. Kemudian ada lagi yang dinamakan expert. Expert di sini adalah robot. Jadi kalau yang dulu itu oknum lagi rame penipuan robot, itu sebenarnya di MKL5 itu udah diperjualbelikan robotnya. Harganya mahal-mahal. Ada yang 20 juta, ada yang 10 juta dan lain-lain. Ini bisa digunain di semua broker. Kalau yang kemarin yang oknum kan hanya bisa digunain di broker tertentu, dan broker tertentu tadi nggak ada regulasinya, ya sama aja jadinya, nggak masuk akal, sama-sama scamnya. Robotnya scam, brokernya juga scam. Jadi sistem yang Bapak maksud yang mana? Kalau yang expert berarti itu robot memang, kalau signal berarti ini copy trade. Ada lagi namanya indikator. Jadi MetaTrader bisa ditaruh indikator di dalamnya yang kita buat terus dijual di sana. Jadi macam-macam. Pak DSYPA, ya Mas, saya kok susah banget untuk disiplin, ya apa tipsnya agar bisa disiplin Mas? Saya masih overload dan overtrade, itu yang agak susah. Tipsnya mungkin punya trading plan yang jelas. Trading plan di sini ada di dalamnya berapa banyak kita open posisi, berapa kali kita trading per hari, maksimal posisinya berapa, maksimal resikonya berapa. Bapak bisa print, ditaruh di meja atau di mana terserah. Tetapi ketika itu punya, Bapak udah punya acuan untuk trading yang lebih jelas daripada hanya mengingat-ingat saja. Jadi trading plan-nya kalau tipsnya diperjelas lagi, kemudian di print, ditaruh di meja atau gimana. Dari Jidan Rahman, Mas mau tanya mengenal kegagalan Anda sebesar 300 juta, kira-kira apa kesalahan yang Anda buat ketika itu? Kesalahannya di sini yaitu resiko yang tidak bisa teratur. Kalau saya bilangnya overload, lotnya kegedean dan tidak disiplin. Itu biasanya di sana. Untuk strategi itu dari dulu sampai sekarang sebenarnya sama, nggak berubah saya, tetapi untuk pengaturan lot size, pengaturan risk and reward itu semakin bagus. Dulu ngatur money managementnya yang kurang mantap. Contoh, kadang-kadang ketika kita untung $10, terus kadang-kadang $200, kadang-kadang $1.000, ketika rugi kadang-kadang 50, kadang-kadang 2.000, kadang-kadang 3.000. Jadi nggak stabil. Setelah saya nemu cara biar agar stabil, lossnya itu ya kira-kira $10, untungnya 20, stabil, itu mulai kelihatan pergerakan portofolio agak lumayan bagus naiknya. Dari situlah mulai bergerak. Karena dulu saya selalu melihat konten-konten yang flexing gitu loh Pak. Kayak melihat orang yang dari modal berapa menjadi modal berapa yang secara cepat. Saya juga pengen. Alhasil habis uangnya. Maka dari itu saya selalu saranin ke teman-teman kalau ada yang flexing, lot size dan lain-lain, lifestyle yang terlalu too much, mending nggak usah diikutin karena kita nanti kebawa ke sana. Takutnya di sana. Soalnya trading forex di sini kayak rawan banget. Kita nggak disiplin sedikit aja habis. Jadi hati-hati. Thank you. See you next video. Bye bye.